Halo adik-adik, nah pada video kali ini kita akan belajar tentang notasi ilmiah dan bentuk baku. Notasi ilmiah atau bentuk baku adalah cara penulisan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Tujuannya supaya angka yang terlalu besar atau terlalu kecil ini bisa ditulis dengan baik dan bisa diolah dengan baik. Aturannya ada nih, aturannya gitu ya. Hanya boleh satu angka di depan koma, jadi tidak boleh 23, sekian gitu ya, tapi harus 2,3 sekian. Angka di belakang koma tergantung jumlah desimal yang diinginkan, jadi bisa saja di soal tulislah dalam bentuk baku dan bulatkan 2 angka di belakang koma atau 3 angka di belakang koma. Untuk pembulatan sama seperti kaidah pembulatan, nah cuma begini, kalau misalkan kita dibulatkan 2 angka di belakang koma, kita lihat angka ketiga di belakang koma. Kalau kita dibulatkan 3 angka di belakang koma, kita lihat angka keempatnya. Jadi kita lihat angka sesudahnya ya. Tidak perlu kita lihat dari belakang sampai ke depan. Kemudian bentuk baku itu diikuti dengan eksponen berpangkat dengan pangkat positif dan pangkat negatif gitu ya. Ada artinya, negatif itu apa artinya, positif itu ada apa artinya. Nanti kita akan pelajari. Nah, bagaimana mengubah suatu bilangan menjadi bentuk baku? Caranya atau langkahnya, kita menentukan koma akan diletakkan di mana. Nanti kan kakak kasih contoh. Menghitung pergeseran koma awal dengan koma akhir dengan menentukan pangkat positif atau negatif ya. Ini untuk menentukan pangkatnya positif atau negatif dari si eksponennya. Menuliskan bentuk bakunya. Nah, sebagai contoh mari kita coba. Kakak di sini punya angka 45,35132, kemudian punya angka 0,00002345. Maka langkah pertamanya adalah kakak menentukan letak komanya ada di mana. Karena maunya satu angka di depan koma, maka untuk soal yang A kakak akan meletakkannya di sini. Maka kakak punya 4,535,132 dikali 10 pangkat berapanya. Kita bergerak dari koma lama ke koma baru ke koma yang lama. Berarti ini kita punya 1, 2, 3. 10 pangkat 3. Kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Kita coba yang B ya. Maka kita punya 2,345. Kakak mengambil posisinya di sini, satu angka di depan koma. Kita akan menghitung dari koma yang baru ke koma yang lama. 1, 2, 3, 4, 5. Maka dikali 10 pangkat minus 5. Karena dia bergeraknya ke kiri. Bentuk ini masih bisa ditulis dalam bentuk yang lebih baku. Kalau misalkan di soal diminta 2 angka di belakang koma. Maka ini akan kita tulis 4,5. Nah, 2 angka di belakang koma itu kan ada angka 3 nih. Kita lihat angka sesudahnya, angka 5. Maka dibulatkan menjadi 4,54 dikali 10 pangkat 3. Itu contoh kalau dibulatkan 2 angka di belakang koma. Kita akan coba beberapa supaya kita sedikit berlatih. Jadi untuk soal yang A ini, ya untuk soal yang A, maka kakak akan ambil di sini, ya 3,7004829 dikali 10 pangkat. Kita hitung dari sini ke sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata 10 pangkat 5. Kita coba yang B ya. Sama nih. Kita kasih di sini ya. 1,9779 292345 dikali 10 pangkat. Nah, ini kita hitung ya dari yang baru ke yang lama. 1, 2, 3, 4. 10 pangkat 4. Nah, ini masih panjang ya bilangannya. Bisa saja di soal diminta 2 angka di belakang koma. Maka kita akan lihat angka 7 ini. Oh, berarti 7 yang ini dibulatkannya ke atas. Sehingga ini bisa ditulis juga 1,98 dikali 10 pangkat 4. Kita coba yang C.
Nah, berarti kita akan melihat di sini yang C. Kita punya 3,7632 dikali 10 pangkat. Kita hitung dari yang baru ke yang lama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 pangkat minus 6 karena bergeraknya ke kiri. Terakhir kita coba yang D. Maka kita menggunakan di sini. Ini berarti menjadi 4,9456 dikali 10 pangkat. Maka kita bergerak ke sebelah sini ya. 1, 2, 3, 4. 10 pangkat minus 4. Jadi seperti itu untuk mengubah bilangan biasa menjadi bilangan bentuk baku. Sekarang kita akan belajar bagaimana kebalikannya dari suatu bentuk baku menjadi bentuk bilangan biasa. Gampang banget, jadi kita akan bergerak menghitung ya sesuai pangkat eksponennya. Kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Kalau angkanya habis gimana kak? Kita tambahkan angka 0, baru kita letakkan koma yang barunya. Sebetulnya caranya mirip seperti kalau di SD kita cara loncat gitu ya ketika mengerjakan desimal. Contohnya seperti ini, kita punya pangkat 6 ya. Maka hitungan pertama itu mulai dari angka 4. Hitungan pertama mulai dari angka 4, kedua, ketiga, keempat, habis angkanya. Maka kakak bisa tuliskan seperti ini. 3, ini 1, 2, 3, 4. Karena habis, tambahkan 0. 5, 6. Menghitungnya berapa banyak? Sampai jumlahnya adalah 6. Kita coba sekarang yang ini ya. Maka kalau minus kita berhitungnya ke sebelah kiri, kita mulai dari angka 1 ya di sini. Hitungan pertamanya di angka 1. Berarti hitungan pertamanya di angka 1, angkanya langsung habis kan? Karena dia ada 5, baru 1 nih. 2, 3, 4, 5, baru kita taruh komanya. Nah, angka sisa tinggal kita tulis aja. 2, 3, 4. Gitu ya. Jadi cukup mudah ya. Oh ya, sebelumnya yang ini pasti ada komanya di sini tapi koma 0 sehingga sebenarnya tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Sekarang kita coba yang ini ya. Kita punya 4 soal, kita akan mencoba bagaimana merubah dari bentuk baku menjadi bentuk biasa. Untuk yang A dulu, maka hitungan pertama mulai dari angka 4 ya. Ini kita mau menghitung sampai 4 sesuai pangkatnya. 1, 2, 3, 4 ya. Maka 3, 4 ini 1, 2, 3, 4, komanya kita taruh sini. 1, 4. Jadi ini angkanya tidak sampai habis, sehingga angka selanjutnya tinggal kita tulis. Nah, sekarang kita coba yang B. 6 ya, berarti ini mulai hitungan 1, 2, 3. Maka kita punya 9. Ini 3 ini hitungan yang pertama. 1, 2, 3. Karena dia maunya 6. 4, 5, 6. Nah, bentuk biasanya adalah seperti ini. Kita coba yang C. Minus 2, maka hitungan satunya itu di sini ya. 1, 2, udah habis karena menghitung hanya sampai 2 sesuai dengan pangkatnya. Koma 0 di sini. Tambahkan ini di luar hitungan ya, di luar hitungan 0 yang selalu ditambahkan belakangan ini. Yang belakangan kita tulis lagi aja. 5, 6, 4, 3. Kita coba satu contoh soal yang terakhir untuk yang ini. Nah ini maka hitungannya itu mulai dari sini 1, 2, 3 gitu ya. Maka kita punya 1, 2, 3. Karena kita maunya 6, 4, 5, 6. Nah, komanya di sini. Sisanya tinggal kita tulis 5, 3, 2. Ya, jadi gampang ya mengubah dari bentuk baku menjadi bentuk biasa. Ternyata bilangan baku juga bisa dioperasikan sama seperti bilangan biasa. Dia bisa dijumlahkan, dikurangkan, dikalikan, dan sebagainya. Untuk menjumlahkan dan mengurangi, maka yang kakak ajarkan, yang kakak sarankan, pangkat dari eksponennya harus sama.
Dan untuk mempermudah, kita mengambil pangkat yang kecil. Jadi disamain kemana nih? Misalnya ada pangkat 4 dan pangkat 2. Kita samain ke pangkat 4 atau ke pangkat 2 gitu ya. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kita punya 3 bilangan, ada yang dijumlah, ada yang dikurang. Kalau kita lihat, kita punya pangkat 3, pangkat 4, dan pangkat minus 1. Kita akan mengerjakannya gitu ya. Berarti kita cari pangkat paling kecil adalah pangkat minus 1. Artinya ini nggak akan berubah nih. Yang 2 akan kita ubah supaya pangkatnya menjadi minus 1. Gimana cara mengubahnya, Kak? Gampang, gini. 10 pangkat 3 akan kakak ubah menjadi minus 1. Tapi kan kalau kakak ubah saja begini, kakak mengubah soalnya. Sekarang 10 pangkat minus 1 itu harus ditambah berapa sih supaya jadi plus 3? Ditambah 4. Maka di sini kakak tambahkan 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat 4. Oke, ini yang mau kita simpan. Sama dengan 10 pangkat 4, ini boleh kita coret ya. Kita mau jadi 10 pangkat min 1, supaya min 1 ini menjadi 4, maka ditambah 5, maka dikali 10 pangkat 5. Nah, kemudian 10 pangkat yang baru ini, yang baru kita buat, itu akan kita gunakan untuk angka di depannya. Jadi ini akan kita kalikan ke sini. Nah, sehingga ini kita punya 37500 dikali 10 pangkat min 1. Ditambah 75 1, 2, 3, 4 dikali 10 pangkat min 1. Dikurang, ini nggak berubah, 4,5 dikali 10 pangkat min 1. Maka hasil dari ini sebenarnya gampang banget. 10 pangkat min 1-nya ini tidak berubah. Sekarang kita tinggal menghitung ini. 75.000 ditambah 37.500, itu hasilnya adalah 112.500. 112.500, tapi masih dikurang 4,5 ya. Maka ini hasilnya ini adalah 112595,5 dikali 10 pangkat min 1. Nah, tentunya bentuk ini bisa dibentukkan menjadi bentuk baku lagi. Sama caranya, kita akan potong di sini. Kita akan hitung sampai ke koma yang lama. Maka di sini kakak punya 1,13. Kalau dibulatkan 2 angka di belakang koma, kita bulatin aja ya. Maka kita lihat angka 5, kita pengaruhin ke si 2-nya. Dikali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5 dikali 10 pangkat min 1. Sehingga hasilnya itu adalah 1,13 dikali 10 pangkat 4. Ini adalah hasil akhirnya. Sebetulnya kita bisa juga langsung ke 10 pangkat min 4 yang sini. Jadi kita mengambil pangkat yang besar. Tapi akan menjadi kesulitan buat 10 pangkat min 1 ini. Ya, karena dia akan menjadi 0,00000 banyak dari dikali 10 pangkat 4 gitu ya. Oh ya, ini tidak berubah ya, tidak diapa-apain, karena akan berbeda kalau operasinya adalah perkalian atau pembagian. Sekarang gimana dengan mengalihkan atau membagi? Nah, kalau mengalihkan atau membagi, kita tidak perlu menyamakan pangkat dari eksponennya. Jadi lebih mudah nih. Tapi pengerjaannya adalah kita mengerjakan angka terlebih dahulu. Berarti angka dibagi angka atau angka dikali angka, baru kemudian kita kerjakan eksponennya. Nah, kita coba ya. Di sini kakak punya 4 kali 10 pangkat min 3 dikali 2 kali 10 pangkat min 4. Angka dikalikan dengan angka. 4 kali 2, 8. Dikali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 4. Kalau perkalian, bilangan berpangkat, pangkatnya kita jumlahkan. 10 pangkat 3 ditambah minus 4. Maka kita punya 8 dikali 10 pangkat min 1. Kita coba lagi. Di sini kakak punya 1,5 dibagi 6. 1,5 kali 10 pangkat 4 dibagi 6 kali 10 pangkat minus 2.
Maka 1,5 itu kita bagi dengan 6 terlebih dahulu. Itu hasilnya adalah 0,25. Jadi ini dibagi ini hasilnya 0,25. Dikali 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat minus 2. Ingat, kalau bilangan berpangkat ketika dibagi dengan bilangan berpangkat yang lain, maka pangkatnya akan kita kurangkan. 4 dikurang minus 2. Nah, ini perlu hati-hati, jangan sampai salah. Maka kita punya 0,25 dikali 10 pangkat 6 ya. Ini mau kita jadikan bilangan berpangkat, bilangan baku. Maka 2,5 dikali 10 pangkat min 1 ya, kita hitung ke sebelah sini kan ya. Dikali 10 pangkat minus 6, maka kita punya 2,5 dikali 10 pangkat 5. Ini plus 6. Itu kalau pembagian dan perkalian. Gimana sekarang kalau digabung seperti ini? Di sini kita punya bentuk pecahan. Kalau bentuk pecahan, maka kita akan mengerjakan masing-masing. Jadi kita kerjakan bagian atas sendiri, kita kerjakan bagian bawah sendiri, tentunya mengikuti kaidah perkalian. Jadi kalau ada perkalian, kita kerjakan terlebih dahulu gitu ya. Tapi atas kita kerjakan sendiri, bawah kita kerjakan sendiri. Maka dari soal seperti ini, kakak akan kerjakan yang bawahnya dulu nih. Paling mudah ya. 1,5 dikali 2 itu adalah 3 dikali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 3. 10 pangkat 2 tambah 3, 10 pangkat 5. Itu bagian bawahnya. Sekarang kita kerjakan bagian atasnya. Ini kita punya 3,75 dikali 10 pangkat 3 dikurang 2,5 dikali 10 pangkat 2 ditambah 5 dikali 10 pangkat 2. Maka kita akan menyamakan ke 10 pangkat 2 ya. Maka yang ini ternyata tidak berubah nih. Nah, ini nggak berubah nih. Yang berubah nanti yang ini. Ya, yang 37,5. Kalau kita lihat dia menjadi, nah ini kakak mau ubah menjadi 10 pangkat 2. Supaya kembali ke 3, maka harus dikurangi 1. Maka dikali 10 pangkat min 1. Harus dikalikan dengan 1 ya. 10 pangkat 1, bukan min 1. Nah, sehingga di sini kita punya 37,5 dikali 10 pangkat 2 dikurang 2,5 dikali 10 pangkat 2 ditambah 5 dikali 10 pangkat 2. Maka 37,5 dikurang 2,5, 35 kali 10 pangkat 2 ditambah 5 dikali 10 pangkat 2, 40 dikali 10 pangkat 2. Kalau sudah kita hitung seperti ini, maka baru kita menyelesaikan atas dibagi bawah. Sehingga kita punya 40 kali 10 pangkat 2 dibagi 3 dikali 10 pangkat 5. Nah, 40 dibagi dengan 3 itu adalah 33 1/3 ya. Dikali 10 pangkat 2 dibagi 10 pangkat 5. 2 dikurang 5. Nah, ini 33 1/3-nya kita tulis menjadi desimal. Nah, cukup seperti ini ya. Dikali 10 pangkat minus 3. Ini masih bisa kita bentuk menjadi bilangan baku ya. 3,333 dikali 10 pangkat, kita hitung ke sebelah sini, dia ke kanan 10 pangkat 1 dikali ini masih ada, jangan dilupakan. Maka bentuk bakunya adalah 3,333 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, kira-kira seperti itu ya. Terima kasih sudah menonton video ini.